Hai sahabat ceria, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Sahabat ceria, walaupun saat ini kita sedang berada di masa pandemi yang mengharuskan kita selalu berada di dalam rumah saja, tapi kita masih bisa loh untuk melakukan berbagai aktivitas positif dan tentunya juga bermanfaat, seperti membaca buku. Apalagi ditemani oleh Kak Sabrina di Dunia Ceria tentunya. Lebih menariknya lagi, cerita kita hari ini akan berhubungan dengan internet dan juga media sosial. Wah, keduanya sangat berdekatan sekali bukan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pastinya sahabat ceria di rumah juga sangat sering untuk menggunakan internet ataupun juga media sosial. Tetapi apa yang menariknya ya dengan cerita kali ini? Langsung saja yuk sahabat ceria. Judul cerita kita hari ini adalah Komentar atau Tidak. Buku ini ditulis oleh Wati Ideo dan Fitri Kurniawan. Buku ini diilustrasikan oleh Lulu Nailufar dan Vimala Naura. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kominfo. Sahabat ceria, kita lihat ya judulnya, Komentar atau Tidak. Kak Sabrina jadi penasaran, memangnya ada hal apa yang ingin dikomentari oleh teman baru kita hari ini? Dan kenapa ya? Kok ia tampak kebingungan untuk melakukan komentar atau tidak? Kalau begitu langsung saja yuk kita mulai membaca bersama-sama. Komentar atau tidak? Hari ini Teddy, Gita, dan Digi bersantai di teras rumah. Tiba-tiba Teddy terlonjak dari kursi. Wah, ini keterlaluan. Aku tidak boleh diam saja. Aku harus komentar juga. Wow, ada apa ini? Kata Digi. Nah, sahabat ceria, saat Digi, Gita, dan Teddy sedang bersantai-santai di teras rumah, tiba-tiba saja Kak Teddy langsung berdiri sambil melihat ke arah handphonenya. Ia pun juga berkata bahwa ia harus ikut komentar juga. Kira-kira ada apa ya? Ini loh, banyak sekali yang mengolok penyanyi favoritku Digi. Aku kesal, aku harus membalas mereka semua. Wah, kata-katanya kasar semua. Gita nggak mau lanjut baca deh. Aku benar-benar tidak terima. Digi paham sih kalau kamu kesal. Memang rasanya pengen sekali membalas komentar mereka. Kalau kakak ikut membalas dan mengolok-ngolok berarti kakak sama seperti mereka dong. Sahabat ceria, pasti ya kita juga akan merasa kesal seperti Teddy apabila idola kita diserang oleh kata-kata yang tidak pantas. Tetapi benar juga apa yang disampaikan oleh Gita. Apabila kita mengikuti untuk mengolok-olok mereka, berarti kita sama saja dong seperti mereka. Duh, kesel nih. Memang tidak mudah untuk menahan diri. Tapi kita sebaiknya mengetahui bahwa komentar kasar seperti itu sudah termasuk ke dalam cyberbullying. Hah? Cyberbullying? Apa ya itu? Sahabat ceria, sepertinya Kak Teddy tetap kesal apa yang ia baca di media sosial ataupun di internet mengenai penyanyi favoritnya. Tetapi kata Digi, apa yang dilakukan tersebut atau memberikan komentar-komentar kasar tersebut sudah termasuk ke dalam cyberbullying. Aduh, kira-kira apa yang dimaksud dengan cyberbullying ya sahabat ceria? Teddy punya artis favorit, namun dibully banyak orang. Teddy ingin membalasnya, namun segera menahan diri. Perilaku cyberbullying itu memang tidak pantas, dan Teddy pun tak menanggapi setiap bully yang terjadi. Sahabat ceria,
Kak Teddy sangat kesal sekali. Hal ini dikarenakan penyanyi favoritnya banyak sekali mendapatkan komentar-komentar jahat dari internet maupun media sosial. Hal ini membuat Kak Teddy ingin segera membalas mereka juga. Tetapi kata Digi, perbuatan tersebut sudah masuk ke dalam cyberbullying. Kira-kira apa yang dimaksud dengan cyberbullying ya? Dan apa yang harus kita lakukan apabila kita terjebak di dalam situasi cyberbullying? Cyberbullying adalah perilaku di dunia maya yang bertujuan untuk mengancam, menyakiti, atau mempermalukan orang lain. Bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama, memberikan komentar yang kasar di media sosial. Kedua, menghina seseorang di media sosial, baik mengenai hasil karya, fisik, maupun status sosialnya. Yang ketiga, memaksa seseorang untuk melakukan hal di luar keinginannya di media sosial. Yang keempat, menyampaikan keburukan orang lain di media sosial. Waduh, ternyata itu ya sahabat ceria yang dimaksud oleh cyberbullying. Kalau begitu, kita sudah mengetahui juga bentuk-bentuk cyberbullying ini. Apakah kalian pernah mengalaminya atau kalian pernah melakukan hal tersebut? Kalau pernah, lantas apa yang harus kita lakukan ya sahabat ceria? Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menjadi korban cyberbullying? Yang pertama, tidak terpancing untuk membalas komentar kasar dengan kasar juga. 2. Batasi kolom komentar di media sosial untuk sementara. 3. Sampaikan pada orang dewasa yang dipercaya. Yang keempat, gunakan fitur report kalau komentar bernada bully. Wah, sahabat ceria, kalau begitu kita tidak perlu khawatir lagi ya apabila nanti kita menjadi korban cyberbullying. Lakukan beberapa hal di bawah ini agar terhindar dari cyberbullying. Yang pertama, tidak mengunggah gambar atau status kontroversial yang memancing munculnya bully. Yang kedua, tidak mudah mengunggah hal yang bersifat pribadi. Ketiga, tidak menulis komentar kasar di media sosial orang lain. Nah, bagaimana sahabat ceria? Jadi sudah tahu kan apa itu cyberbullying, apa saja bentuk cyberbullying. Kemudian jika kita menjadi korban cyberbullying, apa yang harus kita lakukan? Dan yang terakhir, Digi juga sudah memberikan kita tips agar terhindar dari cyberbullying. Wah, begitu ya. Kita harus hati-hati. Apa yang kita unggah di internet akan selamanya tersimpan. Ini akan menjadi jejak digital yang tidak pernah hilang. Wah, ternyata begitu ya sahabat ceria. Mengapa kita harus berhati-hati ketika ingin mengunggah sesuatu di internet maupun media sosial? Karena semua yang kita unggah di media sosial akan menjadi jejak digital untuk kita. Jadi harus berhati-hati ya. Dunia digital memudahkan orang untuk berinteraksi satu sama lain. Namun, sayangnya ada beberapa orang yang melakukan cyberbullying. Pastikan kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan cyberbullying ya. Jika menemukan konten negatif yang mengandung kekerasan, sara, maupun cyberbullying, kalian bisa mengadukan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Wah, sahabat ceria, sangat bermanfaat sekali ya cerita kita hari ini. Perilaku cyberbullying itu perilaku yang buruk. Hal itu dapat menyakiti hati orang lain. Kita harus hati-hati bila mengunggah di internet. Jejak digital tak pernah hilang, itu memicu cyberbullying. Sahabat ceria,
Pasti sedih sekali ya apabila ada saja orang-orang yang menuliskan baik komentar negatif, komentar jahat di internet ataupun media sosial tentang diri kita. Tetapi kita harus pandai menahan diri kita untuk tidak membalas perbuatan tersebut. Karena cyberbullying sudah masuk ke dalam tindak kriminal yang dilakukan dalam dunia digital. Oleh karena itulah, kita harus tetap menjaga perilaku kita untuk selalu bersopan santun dan menghargai orang lain dimanapun dan kapanpun kita berada. Wah, sahabat ceria, cerita kita hari ini sangat bermanfaat sekali ya, mengajarkan kita untuk bijaksana dalam menggunakan internet ataupun media sosial. Tapi sayang sahabat ceria, kita harus segera berpisah dengan Kak Teddy, Gita dan juga Digi karena cerita mereka sudah selesai. Tapi seperti biasa sahabat ceria, Kak Sabrina ingin mengingatkan sahabat ceria di rumah, yuk kita harus rajin-rajin membaca buku, minimal 15 menit setiap hari. Sahabat ceria, jangan lupa ya, kita harus selalu menaati protokol kesehatan 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi berpergian. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria, nanti kita ketemu lagi kok di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya dari dunia ceria. Dadah sahabat ceria, selamat membaca! Teddy punya artis favorit, namun dibully banyak orang. Teddy ingin membalasnya, namun segera menahan diri. Perilaku cyberbullying